tiba-tiba dia cerita ternyata dia kenal sama pilot pesawat yang jatuh di Gunung Salak. Itu gue merinding, sumpah serius gue merinding di situ karena dia sebelumnya kan mencium bau kembang itu kan belum cerita. Dan pas dia cerita tarik kakinya, merinding gue. Di posisinya? Posisinya dibalik? Iya dibalik gue. Yeah. Pala di kaki, kaki di pala. Itu posisi kayak di tenda tuh udah mepet semua, nggak bisa gerak-gerak lagi. Tapi tiba-tiba ya yang palanya sejajar harusnya jadinya kaki, pala. Jadi dibalik gitu. Juga tahu kenapa tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Anjay, oke ya. Oke, jadi gue mau menceritakan atau berbagi kisah bersama narasumber gue. Kenapa alasan waktu itu gue sempat nggak muncak dan gagal, atau bisa dibilang gagal muncak. Pasti ada sebab dan akibatnya. Entah itu kenapa, pokoknya ini sepertinya biar narasumber gue aja deh yang menceritakan ini di samping ini. Karena gue kenal dia kan dari Instagram sih. Dan akhirnya kita sepakat ketemu untuk naik bareng sekitar 8 orang kalau nggak salah. Tapi gue nggak mau cerita, biar narasumber gue aja yang menceritakan. Nanti gue bakal lanjutin cerita itu dan gue sambung. Kita sambung dia karena kenapa ini bisa gagal sih gitu. Halo, gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terus coba dong perkenalkan namanya dong. Namanya udah pasti tahu. Namanya Pika. Tahu banget. Enggak, namanya Pika. Terus? Dari Citerap sih, udah tahu juga pasti. Citerap. Oke. Dan gue alasan kenapa gagal muncak. Oke, itu emang intinya aja ya. Kenapa tuh? Mungkin dari cerita ini bahwasanya di gunung itu atau di suatu tempat itu pasti ada namanya yang penunggu lah, bisa dibilang ya. Dimanapun itu. Dimanapun. Ya seperti ini aja sih. Kalau kita kan manusia nih, di rumah ini ada gua yang ngisi keluarga gua, tapi gua nggak tahu lah di mana. Yang lainnya. Tapi boleh dong diceritain kenapa lu bisa nanjat Gunung Salak, alasannya bagaimana? Oke, silakan Pika. Ya. Waktu pertama kali gue naik Gunung Salak ya, itu kan kita sepakat ya di IG kan pernah nawarin tuh ya, pernah nawarin ada yang mau ikut ke Salak apa enggak, terus sempet komen, akhirnya jadilah, tapi agak dadakan ya. Dadakan? Ya dadakan, bener-bener sehari atau 2 hari sebelum itu baru kita OTW. Itu malam-malam ya? Malam jam 12 kita OTW sampai sana tengah malam sekitar jam 1 jam 2-an ya, jam 1. Bisa dibilang jam 2-an. Jam 2-an. Terus kita istirahat dulu tuh di sampai sampai lah. Di bukan base camp sih, musola gitu. Di tempat musola kita istirahat. Nah, ini gue nggak ngasih tahu yang ini nih. Apa itu? Jadi gue tuh sebenarnya lagi menstruasi hari pertama, baru sore itu. Jadi pas lu mau jemput gue, itu baru banget dapet. Jadi kan pengen ngomong cuman nunggu waktu gitu kan. Pas nyampe sana baru ngomong, tapi bilangnya ya jangan bilang yang lain dulu biar tahu sendiri gitu kan. Terus ya yakin aja buat muncak karena gue sendiri sih kalau misalkan kita rapi, asal kita rapi ya nggak kenapa-napa gitu, nggak akan diganggu juga, bukan nggak akan diganggu, nggak akan ada apa-apa sih. Terus kita istirahat dulu sampai pagi. Pas paginya tuh sekitar jam 8 kita baru ngarap dong.
Ya, Nyarap dulu dong. baru kita sarapan bareng-bareng. Abis itu kita berangkat jam 9. Jam 9.10-an lah. Ya, sekitar jam segitu kita start menuju pos Simaksi. Terus? Nah, pas nyampe pos Simaksi ini, gue ngedengar sesuatu dari awal tuh ada suara lonceng kuda. Lonceng kuda itu bener-bener kencang banget. Suaranya tuh kayak deket sih dari pos Simaksi itu, deket banget sama suaranya itu. Cuman gue nggak tahu yang lainnya denger atau enggak. Abis itu kita berdoa. Abis berdoa kita lanjutin perjalanan menuju pos 1. Itu aman, benar-benar aman, gak ada apa-apa sama sekali. Sampai kita lanjutin ke pos 2, masih aman ya. Nyampe pos 2 masih aman. Jadi dari pos 2 ke pos 3 tuh pertama tuh masih mulus ya, lancar perjalanannya. Terus pas mau nyampe-nyampe ke pos 3 baru mulai kerasa pegal sama agak pusing sih. Terus nyampe pas itu tuh temennya Abokir tuh ada yang pengen kita tuh ngecampnya jadi di puncak aja gitu. Cuman ada salah satu temennya juga yang ngalahin egonya buat mutusin kita ngecamp di pos 3 aja. Jadi nyampe lah kita di pos 3, ngedirin tenda. Pas udah ngedirin tenda, kita juga sepakat buat hari itu juga kita berangkat buat summit. Karena biar nanti tuh pas pulangnya, pas turun, jadi udah summit gitu, udah tinggal pulang, udah tinggal Besoknya, enak. ya. Iya kan. Akhirnya kita udah sepakat istirahat dulu sampai jam 1 kita sepakat buat lanjutin perjalanan. Jadi perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 itu kan bau-bau bunga tuh ya, bau banget, pekat banget bau bunganya. Nah, itu sih yang gue rasain ya. Gue ngerasain bau bunga itu, terus pegelnya makin parah, mual juga, sempet muntah juga. Tapi kalau bau bunga nggak tahu tuh Abokir ngerasain atau enggak? Ngerasain nggak? Jadi pas mau ketiga menuju pos 4, dia kan emang terakhir nih Pak. Dia terakhir sama gua karena ya anak-anak kan pada kuat, takutnya dia nungguin malah pegel karena kan dia juga sama gua kan, gua yang jagain. Gua semangatin pas nyumbung ya, mungkin gua juga ngerasain, cuma gua nggak mau banyak omong, gua nggak mau banyak cerita soal itu karena gua takut ya ketika gua cerita di saat pas gua ngerasain hal tersebut, dianya malah makin drop dan itu ngerinya terjadi hal yang dia tidak diinginkan lah bisa dibilang. Cuma gue fokusin, gue semangatin, udah tenang kenapa aku gituin. Dan akhirnya pelan-pelan dia bilang katanya, udah aja duluan, gak apa-apa, muncak aja, Pika mau turun aja katanya gitu. Ya gue nggak suka lah kayak gitu. Maksudnya gue ngajak, gue juga nggak berani ninggalnya karena gue pikir teman itu lebih dari segalanya menurut gue, daripada gue puncak mah tetap aja. Apalagi di gunung ya? Apalagi di gunung. Yang penting kita semua naik selamat, turun selamat. Nah pas perjalanan itu berhenti kan, tiba-tiba dia cerita ternyata dia kenal sama pilot pesawat yang jatuh di Gunung Salak. Itu gue merinding, sumpah serius gue merinding gitu karena dia sebelumnya kan mencium bau kembang itu kan belum cerita. Dan pas dia pas gue tahu soal itu, waduh mungkin ada sangkut pautnya tapi gue nggak tahu ya walau alam. Tapi alhamdulillah dengan gue semangatin, dengan gue tuntun, teman-teman gue pada duluan, di sisa gue di belakang berdua, gue semangatin lah dia. Dan akhirnya pelan-pelan gue naik menuju pos 4 tuh untuk bertemu teman-teman gue yang udah duluan. Dan gue nggak tahu soal yang lu ceritain tadi, Pik, yang soal pilot tersebut. Itu lu kenal dari mana tuh? Kenalnya tuh kalau orang mungkin bilangnya apa sih bohong kayak gitu kan. Karena pilotnya itu bule, emang dari Jerman. Biasanya kita manggilnya Baba sih. Kenalnya karena dia tuh mantunya, mertuanya tuh rumahnya tuh di belakang banget sama rumah nenek gitu. Jadi emang udah kayak
apa ya, karena dekat lah itu sama mantunya Keluarga nenek. ya. Iyalah, karena emang selingkungan itu tuh yang biasanya jadi kayak saudara semua. Jadinya tahu, jadi pernah lihat juga beberapa kali, 3-4 kali mah pernah lihat gitu. Jadi walaupun cuman pernah lihat juga, jadi pas kesana itu yang rasanya pernah tahu gitu orangnya. Jadi ada rasa-rasa Hawanya lah ya. Iya, hawa-hawa sedih-sedih juga sih. Jadi ikut sedih juga. Terus emang di sana tuh hawanya sedih sih. Sedih. Sedih banget. Kenapa ya? Kenapa bisa sedih? Nggak tahu sih, emang karena hawanya aja tiba-tiba sedih gitu. Nggak tahu karena apanya, tapi sedih banget. Tapi lu ngampik. Tapi sebelumnya lu udah pernah naik gunung yang lain belum sih? Udah. Tapi ada nggak lu merasakan hal tersebut seperti di Gunung Salak? Mungkin kalau hal lihat-lihat yang kayak gitu sih pasti pernah. Pasti pernah. Tapi Selalu. nah, dan tadi kan gue tangkap cerita dia itu dia mencium, merasakan. Lu indigo gak sih? Enggak sih. Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke guys, jadi percaya atau nggak percaya, hal mistis itu selalu ada. Tapi untuk yang nggak percaya atau lu percaya tentang pilot tersebut, Terserah masih itu. kenal dengan Pika atau tidak, terserah. Orang kaum pasti tahu sih. Pasti tahu ya? Pasti tahu. Oke. Bisa dilanjut? Oke. Bisa. Silakan. Lanjut. Dari pos 3 ya? Dari pos 3 ya. Pos 3 sama pos 4. Dari pos 3 pos 4 nih paling ngerasain banget, semakin kita jalan, semakin baunya tuh semakin menyengat. Jadi semakin kita terusin ke pos 4, semakin baunya nyengat. Terus gue ngerasanya ramai banget di sekeliling gitu, kayak selama perjalanan tuh kayak ada yang ikut aja gitu di kanan kirinya. Di pohon-pohon itu tuh kayak ya udah ada, ngerasa sih ada cewek-cewek gitu, kayak cewek-cewek lah gitu, ngikutin kita ke atas, yang menuju ke atas. Itu berat banget sih, badan juga agak berat. Terus berarti 3 jam ya, 3 jam berarti gue ngerasain bau kembang itu, sama pegal, mual, muntah juga, sempat muntah juga, sempat nangis sampai. ya, nangis karena baunya makin nggak enak gitu kan. Tapi gue semangatin, gue kuatin dia. Tanggung, temuin dulu anak-anak. Kayak gitu. Ya, nyampe lah kita di pos 4, terus ketemu sama teman-temannya Abokir. Abis itu kita istirahat dulu sebentar. Di pos 4 ini yang gue rasain adalah di sebelah kanan atas gue itu gelap, bener-bener gelap banget. Itu kan pohon gede-gede ya, pada tinggi banget. Itu kalau kiri sih biasa aja gitu, biasa aja, nggak ngerasa gelap atau hawa yang kayak gimana. Cuman kalau di kanan itu hawanya sedih banget, terus pengen marah banget, bener-bener yang nggak tau, kayak emosi bawaannya sama sedih. Jadi emosi sedih tuh campur aduk gitu loh, antara pengen nangis sama pengen marah. Jadi apa ya, campur aduk aja gitu rasanya. Akhirnya kan gue di situ banyak diem karena ngerasa emosi aja gitu, emosi campur sedih, nangis juga. Akhirnya Abokir sama teman-temannya tuh kayak ngerundingin gitu, kita mau lanjut apa enggak nih. Kalau dari guanya sih, akhirnya gue mutusin buat nggak lanjut karena gue nggak yakin. Di situ nggak yakin, soalnya makin baru nyampe pos 4 aja kayaknya gangguannya udah lumayan kan gitu, apalagi ke atas lagi. Akhirnya ada salah satu yang tetap pengen naik ya, pengen naik puncak, tapi akhirnya nggak jadi, kita nggak jadi mutusin buat puncak. Sepakat jadinya sepakat buat turun semua. Ya, turun semua. Nah, gue tuh karena masih masih kesel, jadi yang lain turun duluan, gue pengen terakhiran aja gitu. Akhirnya gue turun terakhiran sama temennya Abokir. Di situ sih gue rasanya bertiga sih, cuman ternyata berdua. Di paling belakang, iya.
pas ya bener. Oke. Jadi ngerasanya di perjalanan tuh kita bertiga sama teman Abokir itu. Tapi ternyata cuma berdua sama temennya Abokir namanya Kiki. Terus selama perjalanan turun ke bawah itu bau bunganya sih udah ngurang ya, bau bunganya udah ngurang, tapi masih ada ngerasa yang lari-lari di kanan kiri sih, masih ada bayangan-bayangan yang lewat. Itu kan udah gelap banget ya, karena kabut juga udah mulai turun. Terus jalanan juga licin, karena udah mulai gerimis ternyata. Gerimis. Terus pas turun itu, gue mau jatuh. Rasanya sih ada yang ngedorong gitu loh, terus kayak mau nyelengkat kaki. Dipikir tuh ya temennya Abokir yang ngedorong gitu kan, sampai bilang kayak, "Kak, ngapain sih ngedorong?" gitu kan. Terus dia bilang, "Enggak, gua nggak ngedorong" gitu. Jadi kayak ngerasa, oh ya udah deh, mungkin ya itulah. Akhirnya lanjut lagi sampai turun, yang dirasain sih itu doang. Ada yang lewat-lewat, bau bunganya juga udah mulai hilang. Sampai mau ke tenda tuh hujan gede banget. Untungnya ke tenda tuh dikit lagi gitu. Akhirnya kita ke tenda istirahat, makan istirahat, terus apa ini lah, tidur. Iya, karena udah maghrib juga kan, nyampe bawah tuh udah maghrib. Jadi kita tidur dulu, mutusin tidur. Dipikir kayak ya udah gangguan deh tuh nyampe situ aja gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata gangguannya tetap berlanjut. Udah tengah malam, yang lain tidur, gue belum bisa tidur sih. Karena ngerasa ada suara-suara di tenda, karena tenda gue tuh paling ujung. Kan kita tendanya ada 3 tuh ya. Gue nggak bisa tidur. Terus pas itu di sebelah kanan itu emang kayak ada bayangan, nggak tahu bayangan apa. Cuman ya ada bayangan aja gitu, ada bayangan. Terus suara nangisnya suara cewek sih. Suara nangisnya cewek. Terus jam berapa kita bangun? Jam berapa? Ya. Jam 12. Iya. Bangun tuh. Jam 12 tuh pada bangun, yang rame-rame itu. Akhirnya ada yang ngumpul ke tenda kita tuh berapa? 2 orang ya masuk. 2 orang. 3. Jadi di tenda kita rame banget. Terus kita sempat ngevlog juga kan di situ, ngevlog ceritain hari itu juga. Di gunung itu. Ya, di gunung. Ceritain hari itu juga. Kejadian tersebut diceritain langsung tuh. Dan pas kita cerita tentang si cewek nangis ini, tiba-tiba kameranya ngeblur. Ya, kameranya ngeblur. Terus kita coba pakai HP tuh kan. Ternyata pakai HP juga sama ngeblur. Ya udah, karena kita ngerasa mungkin mereka nggak mau diceritain kali ya gitu. Jadi kita stop buat cerita. Baru di apa namanya? Udah dilapar kamera. Ahli itu. Semuanya ya, udah coba ngeblur. Udah gelap. Ya mungkin itu bocah-bocah pada merasakan kan, gue tidur tiba-tiba anak-anak pada datang ke tenda menceritakan kejadian tersebut hari itu juga, pada malam itu juga. Ya lucunya itu sih pas nyeritain si cewek itu pas banget kita jadi ngeblur. Dan pas mau kita lagi ribut-ribut kayak kenapa, terus gue ngedengar suara cewek ketawa di kiri kan. Terus gue ngomong sama Bokir doang. Gue bilang kayak ada yang ketawa gitu. Akhirnya kan diam dulu dengerin, tapi nggak tahu yang lain denger apa enggak. Udah tuh diketawain kan sama cewek. Nggak tahu siapa itu ceweknya. Kenalan dong aja, kenalan dong. Udah, akhirnya kita pokoknya udah ya, akhirnya kita lanjut tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi kan, Abokir tetap tidur. Terus posisi tidur gue tuh kan
menghadap apa ya, telentang ya, Iya. telentang. Nah telentang kan, lagi bengong ke atas sambil mikir kayak mikirnya sih, aduh nggak enak nih, nggak muncak gitu kan mikirnya mah. Tiba-tiba ada yang jatuh tuh dari atas, nggak tahu apa, bukan kayu juga sih, kayak sebenarnya gede sih, nggak tahu apa ya, dari atas gitu. Itu bener-bener sampai tendanya tuh bunyi sebenarnya, cuman Abokir tuh nggak denger, tetap nggak denger, kayak nggak ngerasa juga kan, sampai ngebangunin juga kayak nggak ngerasa dia. Terus tenda juga sempat gerak-gerak juga kan habis itu, cuman ya tetap dia tetap tidur. Sleep. Dia tidur. Pertama. Udah kan, kita ya udah, karena Abokirnya juga tidur terus, ya udah jadi ngerasain sendiri aja yang kayak gitu-gitu. Akhirnya nyoba buat tidur, maksain tidur kan, tetap nggak bisa. Ya udah pura-pura tidur aja lah, maksudnya biar nggak diganggu juga kan. Dari situ enggak sih, nggak diganggu, cuman temennya ya, teman Abokir yang diganggu. Tarik kakinya. Ih, merinding gua. Di posisinya, Hah? posisinya dibalik. Iya, dibalik gua. Iya. Pala di kaki, kaki di pala. Itu posisi kayak di tenda tuh udah mepet semua, nggak bisa gerak-gerak lagi. Tapi tiba-tiba ya yang palanya sejajar, harusnya jadinya kaki, pala. Jadi dibalik gitu. Juga tahu kenapa tuh. Siapa yang balik, ayo. Serem banget. Abis itu udah ya pagi. Udah. Pagi kita sarapan, terus siap-siap menuju bawah ya, Pulang. menuju pulang. Nyampe turun sih bau kembang udah nggak ada, alhamdulillahnya. Cuman kalau yang lari pasti masih ada. Cuman kayaknya anak kecil deh kalau itu, nggak tahu, tapi anak kecil yang rasanya sih. Turun aman ya, udah aman sampai pos 1 juga aman, sampai tempat simaksi juga udah aman. Udah, akhirnya kita ke musola. Oke guys, jadi itulah cerita kenapa bisa gagal muncak. Karena menurut gue di setiap gunung itu pasti ada cerita yang berbeda sih. Apalagi ketika kita kotor di gunung itu. Dan Tika kan pada saat itu ya mens ya, tapi gue nggak tahu. Tapi adanya kali itu dong, pertama kali naik gunung yang gak kuat kita. Itu pertama kali itu. Ya. Salah. Kita tetangga, ada juga teman gue juga kayak gitu, tetangga nggak kuat. Emang Salak itu ya pendek, cuma jangan dianggap pendek ya. gitu. Gokil banget sih pokoknya kalau milik Kerinci sama Salak sih. Oke, jadi yang gue tangkap dari cerita Vika ini, dia kayaknya kotor. Astaga. Enggak. Iya, karena menstruasi. Ya, menstruasi karena kotor. Mungkin Tapi rapi. tapi aman lah. Gue tapi kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu kan. Lu kan pernah kencing juga kan? Nah, karena itu. Jadi pas berangkat itu sempat nanya juga kan sama ada orang pokoknya. Nanya gimana nih? Aman nggak kalau misalnya pakai softtek? Aman, tapi harus rapih katanya. Terus sama jangan bawa yang wangi-wangi bunga. Katanya gitu. Kalau misalkan mau biar nggak bau darah tuh boleh pakai pewangi, tapi jangan yang bau melati, mawar, yang bunga-bungaan gitu, jangan kan. Akhirnya pakai tisu basah gitu kan, bau ya gitulah, bau kayak gitu. Udah kepikiran kan. Ternyata pas pulang tuh baru inget, tapi kan pipis kan tetap ada keluar darah gitu kan. Ya mungkin itu juga kali ya, karena itu kan sebelum kita berangkat ke pos 3 ya? Pos 4. Iya kayaknya itu. Mungkin karena itu juga salah. Lupa nanya. Nah, iya oke lah. Mungkin terima kasih nih untuk ceritanya Neng Vika yang dari Bogor ke sini menyempatkan waktu untuk bercerita buat kalian semua. Semoga kalian semua bisa ambil pelajaran dari video tersebut. Gak apa-apa naik gunung, kalau lagi mens juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Asal rapi. Asal rapi. Ya mungkin yang tadi dibilang lagi kencing atau kayak gimana kali ya. Ya tapi walau alam namanya hal-hal goib itu kan pasti ada. Kita
nggak bisa kita pungkiri bahwa hal-hal gaib itu cuma mitos. Iya. Itu nyata lah, nyata. Gue merasakan sendiri kok. Ya, percaya juga sih. Oke. Tapi cerita ini gokil sih. Ini sumpah gue baru tahu loh pas dia kenal sama almarhum itu yang terjadi tragedi pesawat yang di Gunung Saleh itu yang jatuh. Gue baru tahu, sempet merinding langsung pas gue dengar kabar. Anjir, serius kenal soalnya bukan apa, ternyata lu tahu kenal juga ya. Enggak juga sih. Oke. Ya gila loh. Oke Vika, terima kasih nih untuk ceritanya. Tapi aman ya? Aman ya. Oke, pokoknya sehat terus buat Vika dan keluarga. Semoga diberkahkan dan ditemukan jodohnya. Ya mungkin nanti video-video para viewer yang nonton mungkin ada yang kecantol dengan Vika ini, ya, sang pendaki berhijab. Enggak ya di situ. Pas pasang. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf apabila ceritanya agak sedikit kaku guys, karena ya mungkin itu agak lama juga ya. Agak lama juga, tapi ini bener-bener yang dirasakan Vika sama gua dan juga teman-teman yang lain. Dari 8 orang itu kita merasakan semua. Tapi gua nggak mau cerita tentang hal itu. Di setiap gua pendakian gua nggak mau cerita karena gua takutnya membuat teman-teman gua down atau kepikiran, malah ntar yang ada suges, gue ngerinya suges dan akhirnya malah masuk. Gue nggak mau gue nggak mau terjadi hal seperti itu. Yang penting kan gue semangatin, gue fokusin, ayo dikit lagi, itulah mungkin yang menurut gue ya. Tapi untuk yang lain keren juga karena dia nggak ninggalin kita ke puncak. Iya benar. Ya kan, dia nggak ninggalin kita ke puncak karena dia sempat jauh. Sempat jauh kan kita dari mereka semua. Kita dari pos 3 menuju pos 4 kan lumayan juga. Dari jam 1 ke jam 4 ya kurang lebih jam segitu ya. Tapi dia nggak mau ninggalin kita. Dia tetap nunggu agak lama banget karena gue juga nge-backup dia. Gila, gokil. Tapi ada lah anak-anak yang pengen muncak, cuma mungkin di hari itu kecewa nggak muncak. Ya udahlah, mungkin next time kita muncak bareng lagi. Oke, Vika, terima kasih. Sukses selalu, pekerjaannya dilancarkan, rezekinya juga disehatkan badannya. Nanti kapan-kapan kita konten lagi ya. Kita nge-vlog kali itu. Tapi nanti kalau gue ada acara, ikut deh. Gue mau naik perahu nih. Burung perahu. Ikut nggak? Kerja nggak bisa. Jadi nggak bisa ya. Oke lah, pokoknya fokus aja sama kerjaan. Oke, gue akhirin aja mungkin cerita Vika dan cerita kita berdua atau teman-teman yang lain. Kita berlapan, kita wakilin. Mohon maaf apabila ada yang sedikit meleset, mohon diluruskan atau mohon dimaklumkan. Karena setiap manusia itu punya kesalahan. Dan tetaplah jaga attitude, jaga sopan santun dimanapun kalian berada, karena hal gaib itu nyata dan juga ada. Gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, undur pamit, dan juga Vika undur pamit juga. Ya, undur pamit juga. Dan pasti tonton terus channel Bang Botrip, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini berkembang pesat keluar sana. Oke? Gue Rizky Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.